Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 4 SD Negeri 1 Trotak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Bagi kalian yang mungkin sedang kurang enak badan atau sedang sakit, semoga segera sembuh, diangkat semua penyakitnya dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, selalu menjaga kesehatan, cukup istirahat, makan makanan yang bergizi dan juga rutin berolahraga supaya tubuh kalian sehat, bugar dan terhindar dari segala macam penyakit. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 9 subtema 1. Nanti kita akan mempelajari pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Bagi yang sudah siap untuk belajar, dibuka LKS tema 9 halaman 17. Nah, pada halaman 17 ini kalian disajikan gambar sebuah tempat pengisian bensin atau SPBU di mana di sana terdapat beberapa mobil yang sedang mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak. Nah, di sini kalian akan dijelaskan tentang bagaimana sebetulnya proses pembentukan atau proses terbentuknya bahan bakar minyak sampai nanti siap digunakan untuk mengisi kendaraan-kendaraan. Nah, sebenarnya BBM itu berasal dari minyak mentah. Nah, bagaimana minyak mentah terbentuk? Jadi, dahulu atau dalam waktu yang lampau, hewan-hewan dan tumbuhan yang berada di laut itu mati dan terkubur di dasar laut. Nah, mereka atau hewan-hewan tersebut akan terlapisi oleh pasir, oleh lumpur, sehingga lama-kelamaan dalam jangka waktu yang sangat lama, ribuan atau jutaan tahun, mereka mengendap di dasar laut dan karena adanya tekanan dan panas yang ada di dalam bumi, maka fosil-fosil hewan tadi atau tumbuhan laut tadi dia akan berubah menjadi minyak mentah. Nah, minyak mentah inilah yang kemudian ditambang atau diambil oleh manusia, kemudian dijadikan, diolah menjadi bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak ini yang nantinya akan dimanfaatkan oleh kita, oleh manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Nah, bahan bakar ini nanti pada proses pembuatannya dari minyak mentah nanti akan diproses oleh perusahaan-perusahaan, dikirimkan ke tempat penyulingan atau kilang-kilang minyak, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga nanti dia ada eh, sisa produksi berupa aspal, kemudian nanti bisa menjadi premium atau menjadi bensin, menjadi pertamax dan sebagainya sesuai dengan kriteria dari proses produksinya. Nah, kita tahu bahwa bahan tambang khususnya bahan bakar minyak ini adalah salah satu sumber energi yang dia tidak dapat diperbarui karena dalam pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga saat bahan bakar tersebut atau sumber energi tersebut terus-menerus ditambang, diambil, dimanfaatkan oleh manusia, maka ketersediaannya akan semakin sedikit dan lama-lama bisa habis. Untuk itu, bahan bakar atau khususnya bahan bakar minyak itu perlu dihemat dalam penggunaannya. Bagaimana cara menghematnya? Di sini ada beberapa poster yang mengajak kita untuk menghemat energi, khususnya bahan bakar minyak. Misalnya caranya, yang pertama, kita mengurangi kegiatan yang menggunakan kendaraan bermotor. Jikalau kita ingin bepergian ke tempat yang dekat, tidak perlu menggunakan
kendaraan bermotor bisa menggunakan sepeda yang lebih ramah lingkungan. Selain itu juga menyehatkan tubuh. Kemudian bisa juga kita dengan menggunakan kendaraan umum, naik angkot. Nah, itu juga akan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Kita juga dapat melakukan penghematan dengan cara menghemat listrik, menghemat air. Nah, kenapa? Karena dalam penggunaannya listrik ini juga banyak diproduksi dengan memanfaatkan BBM. Jadi penghasilan listrik itu dia menggunakan generator yang di sana menggunakan bahan bakar minyak. Walaupun ada juga yang energi listrik menggunakan sumbernya ada panel surya, ada kincir dan sebagainya, PLTA dan sebagainya. Tetapi itu tidak mencukupi. Kita masih harus menggunakan generator-generator yang bahan bakarnya dari minyak bumi. Oleh itu menghemat listrik sama juga dengan menghemat bahan bakar minyak. Seperti halnya juga air. Air itu juga kita harus hemat dalam pemakaiannya karena dalam konsumsi air kita juga banyak menggunakan listrik, menggunakan sanyo untuk mengalirkan listrik dan sebagainya. Jadi kita dalam pemanfaatan sumber energi harus berhemat supaya nanti tidak cepat habis. Nah, jika sudah, maka pada pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Jadi cahaya itu apa dan bagaimana sifat-sifatnya nanti kita akan pelajari melalui tayangan video berikut. Kalian simak baik-baik videonya. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya memiliki kabar yang baik. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya merupakan tenaga berbentuk gelombang yang dapat membantu kita melihat. Setelah kalian tahu pengertian dan manfaat cahaya, kalian juga harus tahu sifat-sifat yang dimiliki cahaya. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar yang sudah kita lihat, kita dapat menyimpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Sekarang perhatikan gambar berikut. Dari gambar yang sudah kita lihat, kita dapat mengetahui bahwa cahaya itu memiliki sifat merambat lurus. Sekarang perhatikan gambar berikut. Dari gambar yang sudah kita lihat, kita dapat mengetahui bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Sekarang perhatikan gambar pensil yang ada di dalam air putih. Dari gambar pensil yang terlihat patah, kita dapat menyimpulkan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Sekarang perhatikanlah gambar pelangi berikut. Dari adanya gambar pelangi, kita dapat mengetahui bahwa cahaya itu dapat diuraikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa cahaya itu memiliki 5 sifat. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran hari ini.
Nah, demikian penjelasan tentang pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Nanti kalau ada yang mungkin mau ditanyakan, bisa disampaikan melalui WA. Nah, semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Kita cukupkan kegiatan belajar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.